saudara Duk in Altum yang terkasih. Hari ini Selasa 22 Februari 2022, kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Engkau telah menganugerahi Rasul Petrus yang begitu hebat dalam pewartaan Injil dan juga pewartaan kabar baik kepada semua bangsa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga berkat teladan Santo Petrus, kami dikuatkan dalam mengikuti Engkau setiap hari dalam tingkah laku kami dimanapun kami berada. Doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita mendengarkan pembacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah jawaban menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab menuntut sebuah konsekuensi. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bertanya kepada para murid, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Ada begitu banyak jawaban, ada begitu banyak tafsiran, ada begitu banyak anggapan orang banyak terhadap Yesus. Tetapi ketika Yesus bertanya lebih dalam kepada para murid, tetapi menurut kamu, siapakah anak manusia itu? Simon Petrus dengan lantang menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban ini merupakan sebuah jawaban yang luar biasa dari seorang yang sangat sederhana. Petrus bukan orang yang terpelajar. Dia merupakan kelompok nelayan yang sehari-hari bekerja di laut, mencari ikan untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi kita mendengar bagaimana jawaban yang luar biasa dari Petrus. Ganjaran dari jawaban ini adalah Yesus memberikan sebuah kepercayaan besar, tanggung jawab yang besar kepadanya untuk mengemban tugas kepemimpinan jemaat
yang lebih luas. Kepemimpinan itu disimbolkan dengan kunci. Kunci adalah lambang di mana Petrus diberi kuasa oleh Yesus untuk bertindak atas nama Allah di dunia ini. Memang ketika Yesus masih ada bersama dengan para murid, peranan Petrus sebagai pemimpin itu belum kelihatan. Tetapi setelah Yesus tidak lagi bersama dengan para murid, kepemimpinan Petrus mulai terlihat. Dan itulah yang kemudian diteruskan dalam tradisi gereja Katolik sebagai tradisi suksesi apostolik yang diteruskan oleh para paus sampai dengan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun ditanya oleh Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Tentu kita memiliki jawaban masing-masing sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan pengalaman kita akan Yesus, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita menjawab Yesus sebagai guru, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai penyelamat, atau yang lain sebagainya, maka jawaban kita itu harus menuntut sebuah konsekuensi. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah guru, bagaimana kita meniru teladan Yesus sebagai orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain? Kalau kita katakan Yesus itu sebagai teman dalam hidup kita, bagaimana kita sehari-hari meniru teladan Yesus dengan menjadi sahabat, menjadi teman bagi sesama kita? Bila kita mengatakan Yesus itu sebagai juru selamat, bagaimana kita sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk mengikuti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus tunjukkan, apa yang Yesus arahkan bagi kita sebagai umat beriman agar kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah pesan Injil yang bisa kita renungkan pada hari ini dalam pesta tahta Santo Petrus. Seperti Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Demikian juga kita dipanggil untuk menyatakan hal yang sama dalam hidup beriman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah hati dan budi kami untuk mengakui kebenaran akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Arahkanlah kami untuk selalu dekat kepadanya dan mengikuti segala perintah-perintahnya, agar kelak kami boleh berbahagia bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.